Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak yang tak terhitung. Maka sepantasnya kita bersyukur tanpa terhitunglah kepada Allah. Syukur yang membuat Allah makin sayang sama kita. Syukur yang membuat nikmat-nikmat itu menjadi berkah dan bertambah manfaatnya buat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah jo sering pengajian kita subuh kini hujan turun berkah dari Allah. Alhamdulillah. Lah sampai juga kajian kita di surah Al-Baqarah ayat 191. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jamaah Surawawa dan kawan-kawan yang ikut live streaming di kanal Afrinal Yunas Official di Facebook, kawan-kawan yang menikmati tayangan ko di YouTube channel Surau Milenial, dan sahabat Resfor, para pendengar radio 101,5 FM radionya SMP Negeri Perampanjang yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran Al-Baqarah 191. Waqtuluhum, dan perangilah. Kalau dah asal katanya qatala artinya membunuh, dan bunuhlah mereka haitsu, di mana sekira thaqiftumuhum. Thaqiftumuhum berarti saat di mana kalian menemukan mereka. Wa akhrijuhum, dan usir mereka, keluarkan mereka. Min haitsu, min dari haitsu sekira akhrajukum, kalau mereka sudah mengeluarkan kalian, mengusir kalian. Wal fitnatu, fitnah itu, ujian itu, asyaddu, lebih bersangatan, minal qatli, lebih berat dari pembunuhan. Nanti kita bahas apakah maksud fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Maksud itunya apa? Wala tuqatiluhum,
dan janganlah kalian memerangi mereka, tuqatiluhum, inda, di sisi al-masjid al-haram, di masjidil haram, hatta yuqatilukum fid din, sampai kalian memerangi mereka, kalian diperangi mereka, yuqatilukum, mereka memerangi kalian, fihi, di masjid itu. Fa in qatalukum, maka jika mereka menyerang kalian, memerangi kalian, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka, seranglah mereka. Masih berkaitan dengan yang kemarin. Kadzalika, demikianlah jazaul kafirin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Dalam ayat ko, Imam Qurtubi mengatakan setidaknya ada 5 hal yang bisa kita pelajari. Pertama, bahwa patang, sambungan dari patang, kita hanya dibolehkan serangan balik, tidak boleh mendahului. Apalagi masalah peperangan yang bisa menghilangkan nyawa, korban, harta yang banyak sebab kita berperang. Kata Allah, patang, kalaulah kita diperangi, waqatilu fi sabilillahi alladhi yuqatilunakum, kalau inyolah duluan memerangi kita, nyolah mulai angkat senjata, baru kita. 13 tahun di Mekah Nabi tidak pernah perang. Apapun keburukan, kejahatan yang diperlakukan oleh kaum musyrik, tidak dibalas dengan kekerasan oleh Nabi. Jadi tidak ada istilah kekerasan itu datang dari Islam. Islam hanya mengajarkan kalau wak diperangi baru kita balas. Nah, baca caranya, dilanjutkan ayat 191, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Iyalah, kalaulah keterlaluannya ketika dapat izin dari Allah melalui Rasulullah, melalui pemimpin, maka perangi di mana saja bosobok. Bosobok di Badar, di Badarlah, dicegat. Nah, jadi perintah haitsu saqiftumuhum itu idza muhkiman. Nah, jadi di mana saja bertemu maka perangi. Wa akhrijuhum, usir mereka kalau mereka sudah mulai mengusir awak. Di sepadan kan, ya patang tidak boleh melampaui batas. Kini pun diingatkan di Allah balik, diperjelas dari ayat 190 kini 191. Karena kau nak berdiri sendiri, kalau berdiri sendiri berarti waqatiluhum, perangi mereka, otomatis perintah langsung. Tidak, ayat kau berkaitan dengan ayat sebelumnya, karena patang waklah digadu. 13 tahun Nabi idfa' billati hiya ahsan, balas dengan yang baik saja. Dihina, diludahi, balas dengan kebaikan. Tapi sudah ada saatnya ketika sudah Nabi diancam untuk dibunuh karena berhubungan dengan nyawa, maka uzina, Allah beri izin, ya udah lakukan, kasih mereka pelajaran. Kadang memang ketika kita mempadian orang berburuk kawak, di sisi lain memang kita bisa sabar gitu, beraja bisa memahami mungkin kebahagiaan dari takdir Allah. Tapi di sisi lain kita juga harus berdakwah mengingatinya bahwa ayahnya lakukan kawak itu tidak elok. Ketika kita diam saja, aniang saja, maka seolah-olah membenarkan perbuatannya, maka perlu diingatkan. Nah, kalaulah berhubungan nyawa, maka kata Allah, disuruh oleh Allah ingatkan mereka dengan cara apa? Memeranginya. Wa akhrijuhum, kalau memang harus mengusirnya, usir. Tapi kenapa? Karena inyolah mengusir awak. Itu saja dasar. Jadi bukan kita yang duluan. Jadi hanya reaksi saja dari aksi yang dilakukan oleh kaum musyrik. Nah, terus Allah sampaikan, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Apakah fitnah itu sama jo fitnah di bahasa Indonesia? Kalau fitnah di bahasa Indonesia
itu artinya menuduh orang yang ndak inyo lakukan, itu fitnah. Kalau mempakaikan orang yang inyo memang lakukan, itu namanya ghibah. Menuduh orang, ya inyo yang lakukannya wak cerita ke orang lain. Tapi kalau inyo ndak mengarajono wak cari buat cerita disampaikan ke orang lain, itu kan dalam bahasa Indonesia namanya fitnah. Tapi dalam bahasa Arab itu tidak fitnah, sebab fitnah dalam bahasa Arab artinya adalah ibtila, ujian. Imtihan, ibtila itu artinya al-fitnatul lati hamalukum 'alaiha wa ramu ruju'akum biha ila al-kufri. Jadi makna fitnah di situ adalah ketika, kalau Imam Tabari mengatakan ar-raddu, ketika murtad, ketika balik kepada agama sebelumnya dituduh. Atau kalau Imam Qurtubi mengatakan hamalukum, mereka timpakan kepada kalian atas ujian itu, waramu ruju'akum biha ilal kufri, supaya balik ke kekufuran. Itu hal yang memasuk orang balik kepada kufur, itu lebih bersangatan, lebih kareh, lebih bahaya daripada pembunuhan. Di masuk orang untuk balik ke kekufuran itu lebih kejam. Kalau bahasa terjemahan kan pembunuhan lebih kejam, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, fitnah dalam bahasa Arab jadi sehingga bermakna lari, maknanya dari makna utama. Jadi ketika balik kepada kekufuran, mama seorang supaya baliknya ke cara lamu balik. Dek pandainya orang mengadu, balik. Kalau nyu agamanya ndak Islam, balik ke agama lamunya. Kalau cara beribadahnya lah betul, kini baliklah cara dan lamu balik. Musyriknya balik, bawa syiriklah balik. Itu lebih kejam dari ketika orang membunuhnya. Ay min ayyaqtulal mu'min fal qatlu akhafu alaihi minal fitnah. Maka ketika nyo dibunuh itu lebih ringan daripada inyo balik kepada kufur. Apakah dari segi dosanya? Karena kalau nyo dibunuh berarti nyo ndak berbuat kesyirikan lanjutan, berakhirlah perbuatan buruknya. Maka lebih ringan itu. Dan ulama tafsiran mengatakan syirkuhum billah wa kufruhum bihi a'zamu jurman. Kufur, syirik itu lebih besar pahalanya daripada ketika membunuh. Itu makna yang lain. Jadi ketika membunuh balik berbuat syirik, karena syirik dosa paling besar. Dosa paling besar itu apa? Syirik. Baru berikutnya meninggalkan salat, membunuh. Berarti paling besar itu adalah syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa lain boleh jadi lima yasa, tentu bagi yang Allah kehendaki. Asyaddu minal qatlil ladzi ayyarukum bi. Jadi ketika dibunuh berarti dia berhenti berbuat kesyirikan. Dia tidak boleh berhenti. Jadi seperti doa yang mungkin kita sering membacanya, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikan hidup kami kau bisa terus kami bisa menambah kebaikan. Jadi kau dapat hidup kau ya Allah penambah kebaikan taruh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan kematian bagi kami menghentikan kami untuk berbuat buruk. Jadi bagi orang beriman hidup tambah kebaikan, meninggal berhenti berbuat jahat. Nah, ketika orang itu dibunuh atau dibunuh maupun terbunuh, makanya berhenti berbuat syirik, berhentinya berbuat dosa-dosa. Nah, cuman ketika hendak berbuat syiriknya hidup tarinya itu bertambah aja perbuatan dosanya. Maka al-fitnatu asyaddu minal qatli. Di fitnah ujian balik ke tampe buru awak atau balik kepada kesyirikan, kekufuran itu lebih bahaya daripada dibunuh atau terbunuh. Wala tuqatiluhum. Itu makna
kajian secara tafsirnya. Apakah semakna dengan bahasa Indonesianya fitnah, bahasa Indonesia lebih kejam dari pembunuhan? Berarti kan tidak sesuai dengan makna asli yang ditujukan dari, walaupun maknanya benar. Memang kalau difitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan, tapi makna ayat kau bukan fitnah menuduh orang yang tidak nyelakuan. Wala tuqatiluhum, jangan perangi mereka di dalam masjid. Jadi adab di masjid tidak boleh. Jadi di luar, kecuali nyolah perang awal di masjid disarangnya oleh balas. Maka kata Allah, hatta yuqatilukum, sampai kalian diperangi atau mereka memerangi kalian. Jadi sampai ke musajid pun jangan parang kejunya. Tapi kalau lagi serang awak, fa in qatalukum, kalau mereka menyerang lah diangkat senjatanya, faqtuluhum, baru boleh membunuhnya. Jadi bukan takut, tapi jangan mendahului, karena itu masalah hubungan, masalah nyawa. Dia tidak ada yang mengatakan salah, keliru kalau ada orang mengatakan Islam teroris. Bahkan teroris awak menunggu orang, teroris itu menyerang duluan, menebar dulu kan. Iko ndak, kalau lah diserang wak baru serang, dan itu pun berdasarkan keputusan Allah, tentu melalui Rasulullah. Nah, kalau kini Rasulullah ndak ada, berarti pemimpin al ulama, ada para ulama yang memutuskan udah ini saatnya perang. Nah, ketika lah ditetapkan maka wajiblah bagi kita untuk mengikutinya. Mungkin itu yang bisa kita pahami dari ayat kau, bahwa itu masih lanjutan dari yang petang, kita dibolehkan tuh serangan balik. Jadi Islam tidak mengajarkan nyu menyerang duluan, nyu mengangkat senjata dulu untuk menyebarkan Islam, tidak. Kalaulah jelas Islam kalau mengangkat senjata, kenapa tidak dari Makkah? Lebih lama di Mekah kan 13 tahun. 13 tahun Nabi mengalami macam-macam. Nabi, para sahabat, ada yang dibunuh, ada yang disiksa, tapi tidak dibalas karena Allah belum memberikan izin, dan mereka bersabar. Ya kalau memang teroris dari awal lah, bahkan dari Makkah diberikan oleh Allah. Tapi inilah cara Allah melatih pribadi kita yang kuat, yang hebat, yang menghormati jiwa. Jadi tidak lantas langsung perang. Nio menyebarkan Islam langsung perang, tidak. 13 tahun dakwahnya dengan kebaikan, buruak orang balik dengan kebaikan, idfa billati hiya ahsan, dan ayat-ayat yang lain apapun, khuzil afwa, maafkan saja, diludahi, maafkan. Karena apa? Boleh jadi dengan memaafkan tuh kebaikannya lahir hidup balik, karena setiap orang pasti elok. Nah, selesai karena dah membahayakan jiwa Nabi sendiri, Nabi lah dikepung di rumahnya, baru Nabi hijrah kan malam itu kisahnya. Nah, ketika itu lah tiba di Madinah, barulah turun ayat yang berkenaan dengan boleh serang balik. Waqatilu, tapi fi sabilillah, juga karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Jadi memerangi mereka fi sabilillah, di jalan Allah, maksudnya lillah, karena Allah. Bila Allah suruh baru di kerajuan. Kalau ndak anda asal parang saja atau parangnya selamanya ndak. Bila lah digaduh maka baru boleh perangilah. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Ingat batasan-batasan yang batang. Dalam Islam anak-anak tidak boleh dibunuh, perempuan-perempuan, orang-orang tua, bangunan-bangunan tidak boleh dihancurkan. Ya, kalau sekiranya anak-anak tidak jaleh dibunuh, berarti itu bukan ajaran Islam. Itu sudah melampaui batas, pasti Allah tidak suka. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Bahkan diperjelas ayat yang bahas pagi gini, waqtuluhum, boleh bunuh, tapi di mana saja mereka kalian temukan. Kau tidak berdiri sendiri, karena itu berbahaya. Kalau ikut yang ayat kau berdiri sendiri, bunuhlah mereka. Atau hanya terjemahannya, bunuhlah mereka di mana saja kalian mendapati mereka. Berpek di mall, berpek. Itu bahayanya di sini kajian. Islam tidak mengajarkan begitu. Kalau memanglah diserang awak, di masa saja bersebut ada, Pak. Bersebutnya di balik jendela, itu maksudnya.
dalam kondisi perang, bukan dalam kondisi yang damai. Katikolah abasobo di masa saja perangi mereka, boleh membunuh mereka kalaulah dalam kondisi perang. Min haitsu akhrajukum, kalau usir mereka sebagaimana mereka mengusir kalian. Kalau tidak, tetap mereka hidup bersamaan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, yang lebih ada lagi yang lebih berbahaya dari membunuh itu, pembunuhan itu adalah fitnah. Fitnah itu maksudnya balik-balik ke cara ibadah lama. Orang yang Islam balik-balik ke syirikan. Atau kita beragamu baube, kita lah menjaga baik bahasa supaya nak berbuat syirik. Akhirnya pailo balik ke dukun tu kan, itu lebih bahaya dari perbuatan pembunuhan atau dibunuh orang. Sebab kalau pembunuhan berhenti tidak ada dukun-dukun ada. Tapi ketika hidup tadi masih ke dukun juga kan berdosa tadi, atau tidak meninggalkan solat tadi, lebih bahaya lah dari membunuhan. Nah, syirik meninggalkan solat kan bahaya, berdosa besar. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Di masjid ya, tidak ada masalah, tidak boleh perang di masjid. Jadi memang harus dijaga kesucian masjid. Hatta yuqatilukum, kalau kecuali mereka dah menyerang kalian. Fa in qatalukum faqtuluhum, kalaulah serangnya boleh baru diinginkan di Allah balik. Fa in qatalukum, kalau mereka sudah memerangi kalian, nyolangkit senjata lah nyu parang jawab orang musyrik, orang yang berbuat syirik, faqtuluhum, baru balas. Kadzalika jazaul kafir, itulah balasan orang-orang yang kafir. Makanya dalam ulama menjadi itulah kafir harbi namanya, kafir yang mengangkat senjata untuk berperang Jawa. Ada orang kafir zimmi dalam tanggungan yang membayar pajak lah namanya, kalau kini pajak, kalau pemerintahan Islam, maka itu tidak boleh dibunuh. Jadi Islam amat menjaga nyawa, tidak sembarangan. Jadi tidak betul itu asal bom sana sini, itu bukan ajaran dari Islam. Mungkin itu yang bisa kita pahami. Di akhir kita sama-sama bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka, rahmati mereka, panjang usia dalam kebaikan, sehatkan mereka ya Allah. Husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri terus kami kesempatan untuk bisa berbakti kepada mereka. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka raudatan min riyadil jannah, taman-taman syurgamu ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka di surga Firdausmu kelak. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang sedang susah, punya hajat, mudahkan ya Allah. Penuhi hajat kami ya Allah. Jadikan semuanya menjadi asbab kami tambah dekat denganmu ya Allah. Di antara kami mungkin ada yang sakit, di rumah sakit maupun di rumah, disembuhkan ya Allah. Jadikan sakit mereka penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ij'alil hayata lana ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.